Hai, kembali lagi bersama saya Gino dan kali ini saya bersama dengan David. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kepailitan. Nah, Pak David, gimana kabar hari ini, Pak? Baik Pak Gino, kabar Pak Gino gimana? Baik, Pak David. Nah, kita mulai dari yang dasar dulu nih. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kepailitan nih, Pak David? Oke, baik Pak Gino. Pertanyaannya bagus ya Pak. Kepailitan secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah perusahaan yang tidak mampu nih Pak Gino untuk membayar utangnya sehingga harus dilakukan sita aset terhadap kekayaan daripada debitur seperti itu. Nah, yang melakukan sita aset ini adalah seorang kurator yang merupakan perwakilan daripada pengadilan dan dalam menjalankan tugasnya ini akan diawasi oleh hakim. Oke, jadi bukan hanya bangkrut secara bisnis ya, tapi juga udah masuk ke ranah hukum nih ya, Pak David? Iya, benar sekali Pak Gino. Semua ini sudah termasuk ke dalam proses daripada hukum itu sendiri. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk semua kreditur dapat mendapatkan haknya secara proporsional. Nah, menurut Pak Gino, apa sih yang menjadi penyebab perusahaan itu dapat dinyatakan pailit? Nah, intinya sederhana banget nih, Pak David. Jadi, perusahaan itu mengalami kesulitan buat melakukan pembayaran. Karena itu udah diatur dalam pasal 2 ayat 1. Dan cukup 2 kreditur aja, dan salah satu gagal bayar, maka perusahaan dapat mengajukan pailit, dan pengadilan dapat memutuskan bahwa perusahaan tersebut telah pailit, Pak David. Oke, baik Pak Gino. Jadi ketika ada satu utang yang gagal bayar dan ada 2 kreditur atau lebih, itu maka dapat dinyatakan pailit ya Pak Gino? Iya, benar Pak David. Jadi selama syarat formilnya terpenuhi, maka pengadilan dapat memutuskan pailit, Pak David. Oke Pak Gino. Nah Pak Gino, biar lebih jelas nih Pak, boleh gak sih Pak kita ngebahas istilah-istilah nih Pak yang ada di kepailitan? Boleh Pak. Nah, yang paling umum nih ya, namanya itu adalah debitur. Jadi debitur itu adalah perusahaan yang punya utang nih Pak David. Kemudian ada yang namanya kreditur, yaitu perusahaan yang memberikan pinjaman nih Pak David. Oke, selain itu juga ada kurator ya Pak. Nah, kurator ini adalah orang yang ditunjuk oleh pengadilan sebagai perwakilannya untuk menyita aset daripada debitur itu Pak. Dan tentunya dalam pengawasan hakim. Oke, kemudian ada juga nih Pak David, namanya PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Nah, ini tuh bisa diajukan sebelum pailit Pak David, sebagai jalan damai lah buat mengajukan pembayaran ulang kembali gitu Pak David. Oh, terkait PKPU ini sendiri sudah diatur ya Pak dalam pasal 222 yang dimana hal ini bisa diajukan nih Pak oleh debitur ataupun kreditur seperti itu. Nah, jadi kalau gitu tujuan dari kepailitan itu apa Pak David? Nah Pak Gino, secara sederhananya tujuan daripada kepailitan itu sendiri adalah untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada semua kreditur Pak Gino. Jadi para kreditur ini tidak perlu untuk berebutan harta daripada debitur, tapi akan dibagi secara proporsional oleh kurator. Oke, jadi kurator yang melakukan semuanya ini Pak, secara adil begitu ya? Ya betul Pak Gino, dan tentunya untuk menjadi lebih objektif lagi, kurator dalam menjalankan tugasnya akan diawasi oleh hakim pengawas. Nah, terus ada yang nanya nih Pak David, jadi kalau misalnya proses dari awal mengajukan pailit itu gimana Pak David? Nah, untuk mengajukan pailit sendiri, untuk masalah pailit ini ada pengadilan khusus Pak Gino, namanya pengadilan niaga seperti itu. Nah, yang dapat mengajukan pun juga terbagi menjadi beberapa pihak ya Pak Gino. Ada debitur, ada kreditur, ada juga otoritas yang berwenang seperti OJK. Nah, Pak David, jadi gimana sih proses dari awal nih perusahaan mengajukan kepailitan? Oke, baik Pak Gino. Pertanyaannya bagus ya Pak. Karena untuk masalah kepailitan ini tidak bisa diajukan ke pengadilan umum atau pengadilan negeri biasa. Nah, tetapi yang menghandle adalah pengadilan niaga yang menjadi kewenangan khususnya. Nah, yang dapat mengajukan itu terbagi dari berbagai pihak. Dari debitur, kreditur, dan juga biasa otoritas yang berwenang seperti OJK untuk entitas kasus tertentu. Oke, jadi setelah diperiksa dan syarat formilnya sudah terpenuhi, terus pengadilan mengeluarkan putusan pailit nih Pak David. Ya. Lalu kuratornya langsung bekerja nih Pak David. Iya benar Pak. Jadi ketika sudah dinyatakan pailit, maka saat itu juga kurator yang ditunjuk akan menyita aset daripada debitur yang tentunya sekali lagi akan diawasi oleh hakim dan pembagiannya pun akan secara proporsional kepada semua kreditur dan secara adil. Oke. Nah, Pak Gino, coba ya kita berandai nih Pak. Ketika saya punya perusahaan dan saya terlilit hutang, ada gak sih Pak jalan supaya perusahaan saya itu tidak dinyatakan pailit nih Pak? Ada Pak David, itu namanya PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Itu adalah tahap yang paling awal atau paling ringan untuk mengajukan penundaan lah, untuk menyusun kembali keuangan pembayaran itu. Nah, kalau misalnya krediturnya setuju, putusan pailit itu bisa dibatalkan gitu Pak David. Oh gitu Pak, berarti bisa juga ya Pak
Pak dengan pengaturan ulang terkait keuangan dan juga mencari investor baru ya Pak? Iya, benar Pak David. Jadi intinya komunikasi dan ada itikat baik lah dengan krediturnya begitu Pak David. Oh seperti itu, oke Pak. Nah, Pak David, misalnya nih saya punya satu utang aja nih Pak. Apakah bisa langsung diputuskan pilot Pak David? Oh tidak bisa Pak Gino, karena harus memenuhi syarat formil Pak Gino. Nah syarat formilnya apa? Harus ada satu utang yang jatuh tempo namun tidak bisa dibayar dan terdiri dari 2 kreditur atau lebih, seperti itu Pak Gino. Oke. Nah Pak Gino, misalnya saya sudah dinyatakan pilot nih Pak, apakah perusahaan saya itu langsung ditutup gitu Pak? Belum tentu Pak David. Jadi kalau misalnya ada kreditur dan debitur sepakat nih buat melakukan rapat kreditur Pak David. Jadi mereka bisa mengajukan perdamaian begitu. Jadi kalau bisa disetujui, perusahaan itu bisa lanjut jalan lagi. Jadi nggak perlu ditutup Pak David. Oke baik. Wah, seru juga ya Pak David terkait dengan pembahasan kita tentang pilot tadi ya. Ya seru banget Pak. Wah, sekian pembahasan kita kali ini terkait dengan kepailitan. Untuk pemirsa yang ingin konsultasi terkait dengan kepailitan, pemirsa dapat mengunjungi kami di www.firbilawfirm.com Atau pemirsa dapat menghubungi kami di www.konsultasihukum.co.id. Terima kasih.